Kepribadian merupakan segala corak dari perilaku, karakter, dan sifat dari seorang individu. Dalam video ini kami membawakan teori kepribadian dari Sigmund Freud. Sebelum membahas teori kepribadian dari Sigmund Freud, berkenalan dengan tokohnya adalah hal yang wajib dilakukan untuk lebih dekat dengan teori ini. Freud sendiri lahir tanggal 6 Mei 1856 di Moravia. Ia dibesarkan oleh ayah yang otoriter dan ibu yang penyayang. Berlatar belakang pendidikan kedokteran dan melakukan riset berfokus pada neurologi. Kontribusi Freud dalam dunia psikologi, salah satunya ia pernah membentuk kelompok psikologi di Wina. Ia juga melahirkan teori-teori yang membantu perkembangan psikologi di dunia. Namun sayangnya, pada tanggal 23 September 1939, ia harus meninggal dunia karena penyakit kanker rahang yang dideritanya. Sistematik yang dipakai Freud dalam mendeskripsikan kepribadian menjadi 3 pokok, yaitu yang pertama ada struktur kepribadian, yang kedua ada dinamika kepribadian, yang ketiga ada perkembangan kepribadian. Struktur kepribadian. Kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran. Yang pertama, konsius atau sadar, yaitu peristiwa yang dicermati melalui panca indera, pengalaman yang diingat dan disadari mulai dari kecil sampai sekarang. Dan hal-hal yang dianggap tidak mengancam, itulah kesadaran. Yang kedua, prekonsius atau prasadar. Ia ada di dalam diri manusia, pikiran atau pengalaman yang bisa keluar masuk dan merupakan jembatan konsius dan unconscious. Lalu yang ketiga ada unconscious atau ketidaksadaran, yaitu bagian terpenting dalam jiwa dan perilaku manusia. Ketidaksadaran berisi insting, impulse, dan drives yang dibawa dari lahir, dan pengalaman-pengalaman traumatik, biasanya pada masa anak-anak yang ditekan oleh kesadaran dan pindah ke daerah tak sadar. Struktur kepribadian ini juga memiliki wilayah pikiran. Yang pertama ada id. Id adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Id ini kemudian akan memunculkan ego dan superego. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impulse, dan drives. Id berada dan beroperasi di alam tak sadar. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Kenikmatan ini diproses dengan 2 cara, yaitu tindakan refleks, merupakan reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir seperti mengejapkan mata, dipakai untuk menangani pemuasan rangsangan sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. Yang kedua, proses primer, merupakan reaksi membayangkan atau menghayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan. Dipakai untuk menangani stimulus kompleks seperti bayi yang lapar membayangkan makanan. Selanjutnya, ego. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realitas sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya ketegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata. Selanjutnya, yang terakhir ada superego. Superego tidak muncul dari lahir dan muncul dari kekuatan moral, aturan di masyarakat, serta etika dari kepribadian. Superego beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Jadi, kalau id memakai prinsip kepuasan, ego memakai prinsip realistik, sedangkan superego memakai prinsip idealistik. Superego merupakan dorongan atau keinginan atau suara hati dari pengalaman-pengalaman yang mendapatkan hukuman atas perilaku yang tidak pantas dan mengajarkan kita tentang hal-hal yang sebaiknya tidak kita lakukan.
Ada 3 fungsi superego. Yang pertama, mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan moralistik. Yang kedua, merintangi impuls id, terutama impuls seksual dan agresi yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. Yang ketiga, mengejar kesempurnaan. Ada dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian ini bertujuan untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang mendorong tindakan manusia. Bagi Freud, manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. Motivasi ini diperoleh dari energi psikis dan fisik dari dorongan-dorongan dasar yang mereka miliki. Insting sebagai energi psikis. Insting adalah perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Misalnya insting lapar berasal dari kebutuhan tubuh secara fisiologis sebagai kekurangan nutrisi dan secara psikologis dalam bentuk keinginan makanan. Energi insting dapat dijelaskan dari sumber, tujuan, objek, dan daya dorong yang dimilikinya. Jenis-jenis insting ada insting hidup, yang disebut juga dengan eros, adalah dorongan yang menjamin survival dari reproduksi seperti lapar, haus, dan seks. Lalu ada insting mati. Insting ini berfungsi kurang jelas jika dibandingkan dengan insting hidup, karenanya tidak begitu dikenal. Akan tetapi adalah suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa tiap orang itu pada akhirnya akan mati. Lalu ada kecemasan atau anxiety, adalah variabel penting dari hampir semua teori kepribadian. Kecemasan sebagai dampak dari konflik yang menjadi bagian kehidupan yang tak terhindarkan, dipandang sebagai komponen dinamika kepribadian yang utama. Akan timbul apabila orang tidak siap menghadapi ancaman. Kecemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kecemasan realistis, kecemasan neurotis, dan kecemasan moral. Mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego sebagai bentuk pertahanan diri setiap individu merupakan strategi yang digunakan untuk memproduksi perasaan tertekan, kecemasan, atau konflik secara tidak sadar. Mekanisme pertahanan utama yang diidentifikasi oleh Freud yaitu ada persepsi. Persepsi berpengaruh terhadap cara seseorang menjalin hubungan dengan sesama. Mekanisme pertahanan dengan cara ini secara sadar menyimpan kenangan yang akan mempengaruhi perilaku ke depannya. Kemudian ada formasi reaksi atau pembentukan reaksi, yaitu mengambil perilaku yang berlawanan. Alasan orang melakukan hal ini menurut Freud, mereka menggunakan mekanisme pertahanan ini untuk menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya dan mengekspresikan dengan berperilaku sebaliknya. Selanjutnya ada displacement atau pelampiasan atau perpindahan, yaitu melibatkan hal-hal seperti menghilangkan frustasi, perasaan, dan impuls pada objek atau orang lain. Contohnya, ketika seseorang sedang marah, ia akan mencoret atau merobek kertas untuk melampiaskan kekesalannya. Selanjutnya, fiksasi. Fiksasi yaitu keadaan di mana proses perkembangan yang tidak berjalan mulus memunculkan kecemasan. Ego kemudian mengambil strategi untuk bertahan di tahap psikologis lain yang lebih nyaman. Lalu ada regression atau regresi, yaitu keadaan seseorang kembali ke tahap perkembangan sebelumnya yang kurang matang akibat adanya kecemasan. Setelah itu ada projection, yaitu bentuk perlindungan diri atas perbuatannya sendiri yang tidak baik dengan cara mengarahkannya ke objek eksternal. Contoh, ketika seorang siswa terlambat mengumpulkan tugas, siswa tersebut menyalahkan gurunya karena menganggap deadline yang diberikan terlalu cepat. Lalu ada introjection, yaitu seseorang meleburkan sifat-sifat positif dari orang lain ke dalam egonya sendiri. Selanjutnya ada sublimation, yaitu orang yang menerapkan mekanisme ini melampiaskan emosi atau perasaannya kepada objek atau aktivitas yang lebih aman.
Freud membagikan perkembangan kepribadian menjadi 3 tahap, yakni tahap infantil, tahap laten, dan tahap genital. Tahap infantil yang paling menentukan dalam pembentukan kepribadian terbagi menjadi 3 fase, yakni fase oral pada rentang usia 0 sampai 1 tahun, yang mana pada fase ini daerah kepekaannya yaitu pada mulut. Lalu ada fase anal pada usia 1 sampai 2/3 tahun, yang mana pada fase ini daerah kepuasannya berada pada dubur. Selanjutnya fase falis, yang mana usianya pada 2/3 tahun sampai 5/6 tahun dan daerah kepekaannya berada pada alat kelaminnya sendiri. Selanjutnya fase laten, yaitu pada usia 5/6 tahun sampai 12/13 tahun. Fase ini pada usia 5 atau 6 tahun sampai remaja, anak mengalami periode peredaan impuls seksual. Fase yang terakhir yaitu fase genital. Fase ini dimulai dengan perubahan biokimia dan fisiologi dari diri remaja. Sistem endokrin memproduksi hormon-hormon yang memicu pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder seperti suara, rambut, buah dada, dan lain-lain. Mulanya pada teori kepribadian Sigmund Freud, yaitu ada 3 tingkatan kesadaran, conscious, preconscious, dan unconscious. Lalu struktur kepribadian juga dibagi menjadi 3, yaitu ada id, ego, dan superego. Selanjutnya ada insting, macam-macam insting, penyaluran dan penggunaan energi psikis, kecemasan. Lalu ada mekanisme pertahanan ego yang memiliki 8 macam, yaitu represi, formasi reaksi, pelampiasan atau displacement, fiksasi, regresi, projection, introjection, dan sublimation. Lalu pada fase perkembangan manusia itu ada fase oral, anal, falis, laten, dan genital. Pada pemanfaatan teori Freud, ia menggunakan teorinya untuk membantu pasiennya dalam menangani masalah yang dialami. Freud menggunakan teknik terapi seperti asosiasi bebas dan analisis mimpi untuk melihat alam bawah sadar milik pasiennya. Tentunya pada teori Freud ini memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, Freud menggunakan sampel yang tidak menunjukkan seluruh karakter manusia. Metode yang ditempuh dalam menarik kesimpulan juga bersifat sangat sederhana dan berdasarkan renungan pribadi. Untuk itu, setelahnya bermunculan berbagai macam pro dan kontra yang mendukung maupun yang menolak teori Freud ini.